arus volume, ini adalah rapat arus permukaan potensial magnetiknya. Kalau sudah ketemu A-nya, nanti bisa dicari B-nya atau medan magnet. Kita lihat misalnya di contoh 6.1. Sebuah bola ini mengalami magnetisasi uniform, ya kan? Sebuah bola mengalami uniform, arahnya adalah Z. Otomatis JB-nya di situ. Magnetisasinya serba sama. Kemudian KB-nya M cross entropy. Jadi kalau disebut di sini sudutnya theta, berarti M sin theta entropy. Ya, di gambar 16. Ini KB-nya. Nah, ditanya berapa besar medan magnetnya. Untuk mencari medan magnetnya, ini sama seperti nanti pelajari lagi di contoh 511. 511 itu kan ya, untuk 511 nih. Nah, C-nya 0, KB-nya ini. Nah, K-nya itu sendiri adalah sigma. Nah, ini kalau kemudian bolanya itu dirotasikan, maka bolanya ini dirotasikan, maka K-nya, rapat arus permukaannya ini bisa juga dicari dengan K sigma dikalikan V. Sigma ini adalah rapat muatan permukaannya, V-nya ini adalah kecepatan rotasinya, atau sigma omega R sin theta. R ini sama dengan magnetisasinya. Ini kan tadi ya, M sin theta sitopi. Jadi sigma omega R ini sama dengan nilai magnetisasinya. Maka nanti bisa dicari besarnya adalah 2/3. Nah, ini lihat di contoh 511. Dari contoh 511 itu B-nya ketemunya ini 2/3 ini untuk M, maka ini 2/3 M, M-nya magnetisasinya ini adalah ini. Jadi momen dipol magnetiknya ini sekarang 4/3 PR pangkat 3, ini adalah volume bolanya, M ini adalah magnetisasinya. Jadi magnetisasi tadi adalah momen dipol per volume. Jadi ini momen dipolnya adalah 4/3 P. Besar ini magnetisasi. Ini nilai apa itu? Magnetnya. Ini soal 67 dan 68 ini dikerjakan untuk PR. Kemudian jadi nggak usah. Nah, kemudian medan H atau auxiliary field, medan pembantu, medan magnet H. Ini sebenarnya adalah hukum ampere di dalam bahan yang mengalami magnetisasi. Kalau misalnya suatu bahan ini misalnya dia ada J-nya adalah rapat arus volumenya sama dengan JP ditambah JF. Ini kalau apa? JF ini adalah rapat arus atau free current. Misalnya free current ini misalnya ada apa ini? Free current might flow through wire embedded in magnet. Misalnya, jadi dalam bahan magnetik itu diberikan konduktor, gitu. Ada konduktornya. Otomatis karena ada konduktornya, misalnya kita punya satu bahan magnetik, kemudian disisipkan konduktor. Dalam bahan magnetik itu disisipkan konduktor. Otomatis sumber arusnya adalah sumber arusnya adalah berasal dari bahan magnetik itu sendiri
dan juga dari bahan konduktor yang disisipkan. Jadi misalnya kalian punya bahan magnetik disisipi dengan logam, maka logam ini akan berfungsi sebagai sumber muatan bebasnya atau free elektronnya, free current-nya, dan sumber rapat arus terikatnya ini adalah dari bahan magnetiknya. Ini kalau misalnya kita punya bahan magnet disisipi dengan logam atau konduktor, maka J-nya adalah JB ditambah JF. Tapi kalau misalnya tidak disisipi konduktor, ya JB-nya, ya J-nya hanya JB-nya saja. JB-nya itu apa? JB-nya itu sumbernya dari elektron dari bahan magnetik itu sendiri. Kalau misalnya tadi satu bahan magnetik disisipi konduktor, maka total J-nya akan berubah jadi JB ditambah JF. Arus volumenya berubah, sehingga besarnya medan magnet nanti dinyatakan dengan H. Dinyatakan H itu apa? H itu adalah ini penurunannya, H-nya ini adalah medan magnetnya, besarnya adalah 1 per mu nol B dikurangi 1 per mu nol B dikurangi magnetisasi. Nah, H-nya ini hukum ampere di dalam bahan termagnetisasi, H-nya ini adalah kurel H sama dengan CF atau dalam bentuk integral ini. Jadi integral H dl sama dengan F. Nah, sekali lagi, H dan B ini apa bedanya? Ini sama-sama medan magnet ya. Tapi kalau misalnya B itu benar-benar medan magnet yang pure dihasilkan oleh bahan magnetik. Kalau H akan menjadi H kalau misalnya bahan magnetik itu ada sisipan logamnya atau ada pengaruh elektron bebasnya. Kalau tidak ada ya berarti ini hanya 0, berarti 1 per mu nol B sama dengan M gitu ya, atau B sama dengan, kalau misalnya tidak ada konduktornya atau tidak ada elektron bebasnya, ini kan H-nya akan 0 di persamaan 618, 0, berarti 1 per mu nol B sama dengan M, atau B sama dengan mu nol dikalikan. Ini kita lihat misalnya sebuah kawat tembaga berjari-jari R. Nah, ini sebuah kawat tembaga berjari-jari R sangat panjang gitu ya, dialiri arus sebesar I. Tentukan medan magnetik di dalam dan juga di luar kawat tembaga tersebut. Berarti kita mencari H-nya. Jadi besarnya H berapa? Tembaga ini sifatnya adalah diamagnetik. Karena diamagnetik, maka dia dipolnya akan berlawanan dengan arah medannya, atau antiparalel. Lihat, misalnya kita punya kawat tembaga berjari-jari, tentukan medan di dalam dan juga di luar. Di dalam di sini ada JB-nya. Kemudian ini bagian JB-nya, di luar ini ada KB-nya. Rapat arus permukaan, ini rapat arus volumenya. Kita gunakan hukum ampere tadi, integral integral H dot dl sama dengan I F cos. Integral H dot dl berarti dl-nya adalah kelilingnya ini. Ini adalah loop ampernya. H dikalikan 2PS sama dengan IF cos atau arus free current-nya yang dilingkupi oleh loop ampere ini. Ini besarnya sama dengan dikalikan PS kuadrat. PS kuadrat itu yang dilengkapi adalah perbandingan antara luas loop ampernya dengan luas cross section atau luas penampang kawat tembaganya. Jadi
kalikan PS kuadrat bagi PR kuadrat. Ini kalau yang di S kurang dari R atau di dalam kawatnya. Sehingga hanya dicoret dan 2PS-nya tinggal ini. Jadi di dalam kawat tembaga tersebut besarnya medan magnet adalah sebesar per 2pi R kuadrat S si topi. Ya. Kemudian di luarnya ini H-nya sama dengan 1 per I per 2 PS per 2 PS si topi untuk S lebih dari R. Nah, untuk yang di luarnya ini magnetisasinya 0, ya kan, magnetisasinya 0 sehingga B-nya sama dengan mu 0 H. Ini langsung mu 0 dikalikan H. Kenapa magnetisasinya 0? Kalau di luar kan di sini tidak ada kan? Tidak ada magnetisasi karena tidak ada arusnya. Luar tembaga otomatis magnetisasinya akan 0. Ruangnya adalah ruang kosong. B-nya sama dengan 0 dikalikan H. Jadi perhatikan di sini kalau disuruh mencari medan magnet di dalam dan di luar. Ketika di dalam ini simbolnya digunakan H dalam konduktornya. Sedangkan kalau di luarnya simbolnya menjadi B karena B itu ada mu 0 H ditambah atau dikurangi tadi ya. Jadi ini ya, jadinya B sama dengan mu 0 H ditambah ya. Nah, jadi kalau saya balik ini H sama dengan 1 per mu B dikurangi M. Kalau saya balik berarti B ini sama dengan mu 0 dikalikan H ditambah M. Artinya medan magnetnya B ini adalah medan magnet karena dia konduktor ditambah jadinya magnetisasi. Jadi sama baik B maupun H itu sebenarnya menggambarkan besarnya medan magnetik. Orang kita lebih sering menggunakan atau lebih dikenalkan kenalnya B gitu kan, medan magnet itu B gitu ya, jarang kecuali yang yang spesifik belajar bahan magnet nanti akan lebih akan H. Ini problem 6.12 saya jadikan PR silahkan dikerjakan. Juga problem 6.13. Ini nggak usah. Kemudian ada bahan linier dan bahan non-linier. Bahan linier ini bergantung pada ini. Jadi ini M. Tadi magnetisasi itu besarnya adalah ini. Magnetisasi besarnya adalah suseptibilitas magnetiknya dikalikan H-nya. Nah, kalau turunkan lagi nanti B tadi adalah 0 H ditambah M gitu ya, 0 H ditambah M. Ini mu 0 H ditambah M, ini M-nya nanti diganti dengan jadi ini mu 0. Nah, dari sini B itu adalah mu 0 1 ditambah lambda M kalikan H. Jadi sama tetap besarnya B seproporsional atau sebanding dengan H. Nah, ini yang di dalam ini 0 kali 1 ditambah lambda M ini disebut sebagai mu, atau ini adalah permeabilitas magnetiknya. Kalau mau mu 0 itu kan permeabilitas waktu ya. Jadi permeabilitas magnetik itu besarnya mu 0 kali 1 ditambah susceptibilitas atau susceptibility magnetik. Kita lihat di sini bahan-bahan kalau dia magnetik ini susceptibility-nya nilainya adalah negatif, susceptibilitas magnetiknya nilainya adalah negatif. Bahan paramagnetik ini susceptibilitasnya nilainya adalah positif.
Jadi suseptibilitas magnetik itu derajat dia menggambarkan magnetisasinya apakah paralel atau antiparalel terhadap medan eksternalnya. Bahan-bahan linier ya, itu adalah bahan yang mengikuti dalam bahan linier ini adalah bahan yang mengikuti persamaan M, magnetisasi sama dengan lambda M dikalikan H, atau sama disebut dengan persamaan 30. Artinya kalau besarnya medan magnet ini sebanding dengan derajat magnetisasinya dan juga sebanding dengan medan magnet yang disebabkan oleh adanya arus bebas atau adanya konduktor di situ. Bahan linier atau bahan linier lebih mudahnya ini B sama dengan mu dikalikan H. Bahan linier. Kemudian bahan non-linier, bahan yang digunakan untuk membuat permanen magnet, gitu ya, magnet permanen atau bahan-bahan ferromagnetik ini sifatnya adalah bahan non-linier. Kenapa dia non-linier? Karena ketika dia mengalami magnetisasi, dia mengikuti kurva yang seperti ini, namanya kurva histeresis, gitu ya. Kurva histeresis ini keterkaitan antara arus dan juga magnetisasi yang terjadi. Arus ini kan I arah kanan ini kan menggambarkan adanya medan magnet luar ya, medan eksternal. Kalau kita ada arus yang steady maka ada medan magnet. Nah, bahan disebut non-linier karena kita lihat di sini ya digambarkan dengan kurva histeresis yang seperti ini. Misalnya mula ini titiknya adalah A, kemudian B, C, D, E, F, G. Jadi sifat magnetisasinya seperti ini pada bahan non-linier. Ketika kita berangkat di titik A ini adalah magnetisasinya 0. Dan arusnya, ketika tidak ada arus dari yang diberikan, atau tidak ada medan magnet yang diberikan, maka magnetisasinya 0. Kemudian kita arusnya ditambah, arusnya diperbesar. Jadi misalnya kalian punya eksperimen paku dialiri kawat berarus gitu ya. Artinya paku itu diletakkan di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus itu. Ketika arusnya 0, maka magnetisasinya masih 0 atau paku itu belum bersifat magnetik. Kemudian ketika arusnya diperbesar, maka magnetisasinya akan naik. Artinya sifat magnetiknya akan bertambah. Ketika arusnya semakin diperbesar, sifat magnetiknya bertambah, tapi dia akan sampai titik saturasi. Titik saturasi itu ya sudah magnetisasinya konstan meskipun arusnya diperbesar. Di titik B ini adalah titik saturasi magnetik. Kemudian ketika arusnya perlahan-lahan dikurangi, maka magnetisasinya akan berkurang, tapi berkurangnya tidak balik ke A, tapi ke titik C. Sehingga di titik C ini ketika arus yang dialirkan pada paku yang dililiti kawat itu, pakunya masih bersifat magnet karena masih ada magnetisasi sebesar C ini. Kemudian ketika polaritasnya dibalik dari positif jadi negatif, maka dia akan turun terus magnetisasinya sampai titik 0. Ini kenapa dia disebut permanen magnet? Karena ketika dia sudah tidak ada arus dari luar atau sudah tidak ada medan magnet luar, sifat magnetnya masih ada, makanya dia disebut permanen magnetik. Kemudian ketika dia terus dirubah arah arusnya, dibalik polaritasnya, maka dia akan kembali ke titik D. Titik D ini sifat magnetisasinya sudah 0, artinya dia sudah tidak bersifat magnetik. Jadi ini dari C ke D ini adalah besarnya energi yang diperlukan untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu bahan. Atau ini adalah disebut sebagai gaya koersivitas atau energi koersivitas. Besarnya energi yang diperlukan untuk menghilangkan kemagnetan suatu bahan. Nah, kemudian kalau arusnya ini terus ditambah tapi dalam arah yang berbalik, maka dia akan
magnetisasinya akan ada tapi berlawanan di titik E ini. Akan naik tapi berlawanan orientasinya. Kalau tadinya positif, magnetisasinya di sini sekarang magnetisasinya negatif. Ya, kalau misalnya tadinya paramagnetik, dia akan menjadi diamagnetik. Sampai titik E saturasi, kemudian kita balik lagi polaritas arusnya, maka dia akan kembali naik lagi. Nah, ini bersifat magnetnya akan tetap sisa di sini. Jadi ini adalah kurva histeresis yang menggambarkan bagaimana sifat magnetisasi pada bahan nonlinier. Ini kan grafiknya nonlinier. Kalau linier kan lurus aja ya, garis lurus itu garis lurus. Nah, ini lebar antara D dengan ini menggambarkan kekuatan magnetiknya. Kalau D dan G-nya ini lebar, ya sifatnya adalah hard magnet, magnet yang sifat magnet yang keras, magnet keras. Magnet. Kalau D dan G-nya ini ramping, DG-nya ramping itu adalah soft magnet. Nah, hard magnet itu adalah bahan-bahan yang sifat kemagnetannya itu sulit dihilangkan dan juga sulit dibuat tapi sulit dihilangkan. Sedangkan bahan soft magnet itu bahan yang sifat magnetnya itu mudah dibuat tapi juga mudah dihilangkan. Jadi ini kurva histeresis ini kita bisa lihat ini adalah bagaimana magnetisasi pada bahan non-linear. Ini materi berikutnya, ini chapter 7 ini adalah materi elektrodinamik, itu adalah materi untuk di prodi fisika itu ada nggak elektrodinamika, kayaknya ada deh. Elektrodinamika ada nggak? Sudah di bab 7 ini apa? Materi elektrodinamika, nanti dilanjutkan dengan materi gelombang elektromagnetik. Nah, ini akhir dari mata kuliah atau materi listrik magnet ini sampai di bab 6. Kemudian tadi tugasnya saya berikan nomor 67, 68, 612, 613, silahkan dikerjakan. Kemudian seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya akan memberikan tugas makalah untuk untuk tugas besar ya ini. Kan kalian sudah membentuk kelompok, jadi ada berapa kelompok ya satu kelas? Fisika ada berapa kelompok? Fisika A ada 14, Bu. Oh, ada 14. Ya, dan fisika ada berapa kelompok? Ada 10, Bu. Ada 10. Okay. Ini materinya. Jadi nanti saya baru menyiapkan topiknya 9, berarti nanti kalian ini aja. Kalian apa itu? Nggak apa-apa ada materi yang double gitu ya. Membuat makalah, referensinya silakan cari dari referensi jurnal ya, jangan dari website. Jadi kalian cari jurnal. Ya.
Nah, ini adalah kelompok, ada 9 topik untuk 9 topik, silakan dipilih aja atau silakan, nanti berarti ada yang topiknya sama tapi tinjauannya bisa berbeda. Jadi ini mengenai, misalnya yang pertama ini diamagnetik, ini kalian menjelaskan teori dan juga aplikasinya. Teori dan aplikasinya kan sangat banyak. Ya, ambil aja satu aplikasi. Kemudian paramagnetic theory and application, ferromagnetic juga sama. Jadi diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, hard magnet, soft magnet, theory and application. Kemudian ada MRI, magnetic resonance imaging, MRS ini magnetic resonance spectroscopy. Kemudian ada magnetic cell separation, dan ada electrophoresis. Silakan cari referensinya, saya membebaskan kalian untuk mencari referensinya dan membuat makalahnya. Di submit sebelum puas gitu ya, di submit sebelum puas makalahnya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk teorinya itu sendiri ada batas tahunnya nggak, Bu, baik buku ataupun jurnal? Kalau kalian buat satu tinjauan tinjauan ilmiah gitu ya, sebaiknya ya maksimal 10 tahun, mas, paling bagus 5 tahun sih, 5 tahun karena itu update ya, tapi 10 tahun masih oke, jangan lebih dari itu ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti dibuat, saya membebaskan kalian untuk membuat seberapa banyak jumlah halamannya, saya bebaskan aja. Tapi setelah makalahnya selesai, silahkan di-submit. Jadi saya berikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan makalahnya. Nanti submit ke saya cek dulu apakah perlu direvisi atau tidak. Kalau sudah selesai, kalau sudah oke, berarti nanti kalian tinggal membuat PPT-nya dan presentasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kemungkinan untuk presentasi itu setelah UAS ya, Bu? Ya, setelah UAS, nggak apa-apa. Setelah UAS. Jadi submit untuk UASnya adalah makalahnya itu, nanti itu presentasi ya. Apakah UASnya ada? UASnya tetap ada. Jadi penilaian saya nanti dari UTS, UAS, dan juga dari nilai sama komposisinya sama. Ada lagi yang ditanyakan? Saya hanya membuat panduan bahwa sebaiknya referensinya adalah maksimal 10 tahun, dan cari dari jurnal gitu ya, dari jurnal, jurnal dalam internasional, boleh jurnal nasional, silakan pakai. Meskipun topiknya sama, nanti pasti akan berbeda kajiannya gitu ya. Terus pahami apa yang kalian tulis ya. Pasti teorinya tidak mudah. Tulislah yang kalian pahami dari situ ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk materi UAS itu topiknya adalah apa itu, bab magnetik ya, bab dan bab bersama, jadi UASnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk tatap maya hari ini, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi habis ini sudah tidak ada Zoom lagi ya. Nanti tinggal kalian submit kalah. Kemudian setelah UAS baru ada presentasi, gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.